manggilnya Pak, apa masih muda sekali nih? Pak Eko, selamat malam. Pak Eko, sinyalnya mungkin unstable. Ya, kita sambil menunggu ya supaya sinyalnya membaik, teman-teman. Kita menunggu sinyal dari Pak Eko untuk agar bisa sudah menunggu membaik. Selamat malam, Pak Eko. Pak Eko, apakah bisa mendengar suara saya? Baik, teman-teman, ini mungkin ada gangguan teknis sedikit ya. Kita sambil menunggu ya. Kita akan coba. Ya, malam Pak Eko. Apakah bisa mendengar suara saya, Pak? Pak Eko? Baik, kita sambil menunggu teman-teman ya. Siap. Sudah bisa. Pak Eko, selamat malam. Oke. Halo, selamat malam. Apa kabar? Wah, masih muda sekali, Pak. Ini terima kasih banget sudah meluangkan waktunya, Pak, bersama dengan kita dan teman-teman Cuan ku Pos malam hari ini. Ini adalah sama-sama. Thank you. Iya, terima kasih banget nih. Di tengah kesibukan daripada Mas Eko ya, kita bisa malam hari ini bisa ngobrol bersama dengan Mas Eko, bisa belajar banyak dari Mas Eko malam hari ini tentang PT Idea. Mungkin teman-teman yang belum berkenalan, silakan Pak, mungkin ingin menyapa teman-teman yang sudah join bersama kita malam hari ini. Iya. Halo semuanya. Thank you sudah standby, sudah gabung sama kita, dan ini waktu keren banget kita bisa ngobrol-ngobrol, dan dari ini teman-teman saya yakin dari mana-mana semuanya sudah gabung. Thank you Sukor sudah fasilitasin ya obrolan kita malam hari ini. Jadi kita dari PT Idea Indonesia Academy TBK yang baru listing tanggal 9 kemarin. Nah gitu. Jadi kalau PT Idea Indonesia Academy TBK itu sendiri sebenarnya transformasi dari kursusan kecil tuh Mas. Pernah kursus kan kita kan biasanya kalau kursusan itu kan ya relatively dikelola secara tradisional begitu. Nah kami sejak 2009 kemudian 2019 ketemu momentum untuk bisa bertransformasi menjadi sebuah perseroan penyedia jasa pelatihan pendidikan vokasi bidang hospitality, culinary, pastry, bakery, tourism and creative economy yang berbasis hybrid learning. Nah ini, nah kira-kira perkenalan singkatannya begitu dulu. Nanti kita ngobrol lagi Mas. Baik, terima kasih Mas Eko. Ini teman-teman sudah makin banyak nih yang join nih Pak. Kita akan menunggu sebentar lagi ya untuk bisa makin banyak nih yang join. Mas Eko, ini aku sangat terinspirasi dengan cerita daripada di Forbes ya, itu Forbes Indonesia itu dibahas tentang histori daripada Mas Eko. Itu kalau kita baca teman-teman ya, itu dimulai PT Idea itu di tahun 2009 dengan kursus bahkan modalnya 30 juta dan pinjaman. Betul itu Pak Eko ya? Benar, jadi satu hari saya mulai merintis Idea, kemudian ada teman saya yang baru pulang dari kerja di Taiwan Mas, jadi TKW di sana. Nah, karena teman gitu, saya ngobrol, kemudian saya bilang saya mau pinjam uangnya. Nah, kebetulan karena mungkin teman baik, kemudian dia tahu saya dari mulai SMA, kemudian setelah kita 10 tahun nggak pernah ketemu karena dia kerja di luar negeri. Kemudian saya bilang saya punya rencana untuk buka sebuah pelatihan pendidikan vokasi yang begini, yang menurut saya ideal sekali karena rata-rata waktu itu sebuah kursus atau pendidikan vokasi itu yang penting melatih, mendidik, kemudian memberikan sertifikat. Setelah itu selesai. Nah, saya waktu itu berpikir bahwa yang namanya lembaga pendidikan vokasi harus mendapatkan pekerjaan, gitu. Jadi harus menjamin kayak kita kalau beli sesuatu di mall aja itu
dikasih waktu 3-5 hari, kalau nggak cocok tolong balikin kan gitu, bisa ditukar gitu. Tapi kalau kita sekolah atau kuliah pendidikan vokasi itu kan nggak ada yang begitu. Nah, saya pengen yang begitu, bahwa kualitasnya harus terjamin dengan cara apa? Dengan cara bahwa mereka ya harus dapat kerja, kira-kira gitu. Gitu Mas Henry. Iya, ini makanya ini cukup menarik buat saya Pak, karena memang kalau kita dengan modal pinjaman 30 juta relatif singkat ya Pak ya, dari 2019 menjadi PT Perseroan, dan di tahun 2021 kita IPO dengan aset sebesar udah ratusan miliar. Ini menarik sekali teman-teman, kita bisa lihat perjuangan dari Mas Eko dan juga dan teman-teman di Idea Academy Indonesia ini sangat luar biasa ya, untuk bisa growing dari tahun ke tahun itu eksponensialnya besar sekali. Pak Eko, kita mungkin flashback ya, itu saham Idea itu kalau saya lihat waktu IPO 140, sekarang udah 155 ya sekarang ya. Benar. Pencapaian luar biasa nih Pak, benar baru IPO ya, dan maksudnya kan papan akselerasi tapi mendapat perhatian publik yang besar juga di PT Idea. Jadi teman-teman mungkin di sini kalau pas ada yang sudah beli sahamnya PT Idea Indonesia malam ini kesempatan bisa nanya-nanya ya Pak Eko dan saat ini menjabat sebagai presiden direktur dari PT Idea Indonesia. Jadi teman-teman bisa nanya di Q&A kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Ini udah satu pertanyaan, nanti kita tanya belakangan ya Mas Eko ya. Iya, silakan. Ini growth story-nya yang membuat Pak Eko mungkin di awal untuk bisa membesarkan PT Idea. Kalau saya baca kan itu dari satu gedung, bahkan gedungnya itu sekolah tua awal gitu Pak Eko ya. Yes, itu growth-nya gimana caranya untuk bisa eksponensial? Seperti apa cara manage-nya Pak? Bisa diceritain? Jadi saya punya satu story yang lucu, sedih, tapi juga itu sekaligus jadi titik balik gitu, di mana akhirnya kami berubah waktu itu. Jadi kami itu ngomongin tentang pendidikan vokasi bidang perhotelan pariwisata. Yang kita informasikan tuh sesuatu yang mewah, megah gitu ya, enak gitu, tentang hotel, tentang kapal pesiar, tentang pariwisata, tentang kulineri, pastry, bakery semuanya. Nah, karena kami itu bertempat di satu sekolah bekas yang mungkin sudah 20 tahun nggak pernah dicat itu sekolah. Nah, jadi ketika mereka sudah mulai tertarik, ketika saya ketemu dengan mereka di sekolah, mereka tertarik dengan obrolan, dan mereka akhirnya datanglah ke tempat kita. Sampai di depan gerbang mereka balik. Jadi mereka nggak jadi daftar. Karena ngeliat ini nggak sesuai nih dengan apa yang diceritakan, katanya mewah, megah tempat kerjanya, tempat pelatihannya begini, nggak mungkin dong kita bisa seperti itu. Nah, itu jadi satu semangat bagi saya waktu itu dan tim, bahwa satu hari kita harus punya hotel, saya bilang gitu. Yang namanya pelatihan perhotelan, pariwisata, tourism, pastry, bakery, kita harus punya hotel yang lengkap dengan restoran yang besar, lengkap dengan kitchen yang profesional, peralatan pastry, bakery yang luar biasa bagus. Supaya ketika orang datang itu mereka dapat gambaran yang real, kira-kira gitu. Nah, karena dari situ saya belajar. Yang pertama, jadi akhirnya kami punya mimpi dan visi besar. Bahwa lembaga pelatihan atau pendidikan vokasi itu memang harus mencerminkan apa yang mereka berikan sebagai materi pelatihan. Coba bayangkan kalau seandainya kita kasih materi kita ngomong tentang kapal pesiar, tentang perhotelan, tapi kemudian tempat kita ada di sekolah bekas atau sebuah ruko gitu, itu kan akan menjadi bertolak belakang dengan apa yang kita sampaikan. Nah, gitu. Sehingga kita akhirnya punya mimpi besar waktu itu, harus kita berubah menjadi bertransformasi dengan memiliki hotel dan teaching factory sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan bilang begitu kan orang tetap nggak percaya. Nanti kita akan punya hotel, kapan kira-kira gitu ya. Nah, akhirnya apa yang kita lakukan adalah kita sampaikan kepada mereka, kita memiliki orang-orang yang memang sudah ada di industri dan mau bantu mereka sampai mendapatkan pekerjaan. Mereka nggak percaya juga, akhirnya kita ikat mereka dengan perjanjian notaris, Mas Henry. Perjanjian notaris itu sampai kami untuk meyakinkan mereka
bahwa mereka akan dapat kerja. Sampai kita mengikatkan diri dalam perjanjian notaris bahwa kalau mereka tidak bekerja, biaya kita kembalikan. Tapi sampai hari ini Mas Henry, semuanya bekerja, kita belum pernah mengembalikan biaya sepeser pun. Wow. Ini makanya ini menginspirasi sekali sih Pak ya. Saya bisa bayangin tadi yang dari Bapak ceritain walaupun singkat, tapi dengan fasilitas yang menurut yang mungkin belum memadai waktu itu, tapi Pak Eko nggak nggak dan terus justru cari berbagai ini ya teman-teman yang bisa bantu dan juga bisa menyalurkan dengan baik seluruh yang ikut pelatihan ini menjadi satu integritas yang membuat nama idea bisa besar seperti hari ini Pak ya. Benar. Akhirnya ada dua hal. Kepercayaan dari calon customer kita dan kepercayaan dari user kita, Mas Henry. Jadi bagaimana begitu mereka masuk ke pelatihan kita nggak boleh melatih mereka ala kadarnya, kira-kira gitu. Attitude-nya, sikapnya, cara komunikasinya, pekerja keras, skill-nya itu memang semua harus kita benar-benar drill, benar-benar training mereka supaya ketika mereka masuk ke industri juga tidak kecewa. Kalau seandainya kita hanya bisa meyakinkan calon peserta pelatihan, tetapi begitu selesai pelatihan mereka tidak berkualitas, Mas Henry, you can imagine teman-teman industri pasti tidak akan percaya dengan idea Indonesia sampai sejauh ini, kira-kira gitu. Betul. Pak, ini ada pertanyaan dari teman-teman yang join bersama kita. Dia nanya begini. Jadi belajar di kelas, jumlah pertumbuhan pendaftar selama pandemi gimana Pak? Kan wisata lesu nih, apakah demand-nya juga turun? Waktu pandemi kemarin bagaimana? Oh ya, jadi begini. Pada tahun 2020 pada saat pandemi, peserta pelatihan kita justru mencapai rekor tertinggi, Mas. Oh ya? Wow. Ya. Kenapa begitu? Karena pada 2019 hotel kita udah mulai jadi, Mas. Ibaratnya showroom kita itu udah jadi tuh. Mereka datang ke IDEA dan mereka lihat tuh, oh ini emang keren, lembaganya gede, lembaganya memang lengkap, fasilitasnya memadai. Makanya orang-orang pada 2019, dan itu yang selalu dilakukan oleh IDEA, mereka harus daftar setahun sebelum mereka ikut pelatihan. Jadi ketika anak-anak kelas 12 atau kelas 3 SMA SMK, mereka harus daftar dulu, baru setelah mereka lulus, mereka boleh ikut pelatihan gitu. Nah, makanya 2019 dan 2020 itu jumlah pendaftar kita itu 2000-an, Mas. 2000 ya Pak ya? 2000 pendaftar. Wow. Nah, pada 2021 ya, tahun ini, di mana tahun 2020 kemarin itu semua sekolah tutup gitu ya. Semua sekolah tidak melaksanakan pembelajaran luring. Ini menjadi fakta bahwa memang kita di 2021 dari total pendaftar kemarin itu 2000-an turun drastis menjadi tinggal 500-an, Mas. Yang apa Pak dari 2.500 Pak tadi Pak? Sorry. Pendaftarnya. Oh, pendaftarnya. Yes. Baik. Kenapa? Karena memang pertama orang lagi pegang nge-hold uang tuh. Bagaimana supaya mereka bisa survive lebih lama karena pandemi nggak tahu kapan berakhir. Yang kedua, kita nggak bisa langsung ketemu dengan mereka, ya. Ini jadi sedikit kendala. Nah akhirnya Mas Henry, justru hal inilah yang membuat kita melakukan transformasi digital yang sangat masif. Nah, ketika kita tidak bisa banyak bertemu dengan calon siswa, maka kita kemudian mendevelop yang namanya hybrid learning program. Nah, hybrid learning program ini mereka belajar dari rumah masing-masing dan boleh praktikum di hotel paling dekat dengan rumah mereka. Tunjuk saja hotelnya, nanti IDEA yang akan menghubungkan mereka dengan hotelnya. Oh, oke. Menarik.
Pak ya. Jadi linknya bahkan kayaknya berbagai hotel itu tahu nama ID ya Pak ya. Yes, you can check every single hotel in Jakarta, in the big cities. Rata-rata anak kita sudah ada di sana, kita sudah punya agreement dengan mereka, dan kabar gembiranya, Mas Henry, pada tanggal 9 September kemarin, waktu kita hari pertama listing, ya, siangnya kita langsung ada seremoni penandatanganan agreement kerjasama dengan 1070 hotel berbintang di Indonesia yang ada di bawah IHGMA, Indonesian Hotel General Manager Association. Jadi GM Hotel itu ada di satu asosiasi. Nah, asosiasinya ini sudah kerjasama dengan kita, sehingga ini akan menjadi infrastruktur pendukung hybrid learning, di mana dimanapun mereka belajar, pasti di sana akan ada hotel yang paling dekat dengan mereka untuk mereka tempat praktikum. Menarik sekali sih Pak ya. Jadi memang idea ini sekarang punya mode keunggulan di mata mungkin orang-orang yang sekarang sedang ingin punya cita-cita untuk kuliah perhotelan dan lainnya mungkin. Ini jurusannya apa aja Pak Eko ya? Yang selain perhotelan mungkin, dan tadi kita bikin perhotelan, ada jurusan lain yang cukup diunggulkan idea. Ya, ini menarik. Jadi yang kita lakukan itu adalah melatih mereka di bidang hospitality, culinary, pastry bakery, kemudian tourism, and creative economy. Outcome dari mereka ini bukan hanya sebagai karyawan hotel atau restoran, Mas. Ya, karena basically yang namanya hospitality training, hospitality skills itu akhirnya yang ini faktanya adalah mereka kemudian bisa menjadi karyawan di bandara, di office building, di perusahaan umum, sebagai apa? Customer relations, ya, sebagai reception, sebagai housekeeping, ada yang di bagian barista, ada yang di pantry, ada yang ke catering, dan juga menarik sebagian besar dari anak-anak kita juga mereka membuka usaha sendiri, Mas. Jadi dari yang mereka sudah dapatkan di idea, mereka belajar tentang culinary, mereka belajar tentang pastry, mereka belajar tentang restaurant management, tentang barista, coffee shop, segala macam. So it opens their opportunity to be entrepreneur. Nah, ini juga sangat menarik. Industri yang bukan hanya tergantung pada hotel yang saat ini kita ketahui sedang drop okupansinya karena pandemi. Maka alumni-alumni kita mestinya sebagian besar dari mereka, dan ini sudah juga berjalan, ada yang akhirnya mereka mulai jualan mereka mau mulai buat roti bakar yang unik. Kan roti bakar di hotel kan berbeda dengan roti bakar biasanya. Nah, ini kemudian mereka bertransformasi dari karyawan hotel, dulu jadi karyawan hotel, kemudian mereka keluar sekarang bisnis roti bakar yang unik, kira-kira gitu. Ada yang ke bisnis pastry, buat oleh-oleh khas dari daerah masing-masing gitu. Nah, ini menjadi menarik, Mas, bahwa alumni IDEA itu tidak hanya saja menjadi karyawan di bidang perhotelan, culinary, pastry, bakery, tourism, and creative economy, but they can create their own business. Nah, ini menarik nih. Gitu. Jadi kita juga mendorong anak-anak kita untuk menjadi entrepreneur baru di bidang creative economy, culinary, pastry bakery, coffee shop, restaurants. Jadi dan ini adalah bidang-bidang yang selama pandemi justru bertumbuh, Mas. Ya. Ini Pak Eko dari tadi, jadinya saya jadi pengen masuk idea juga di dengar. Wah. Harus daftar dan ikut seleksi lah ya. Itu menarik, makanya Pak dapat komplimen Pak dari Ibu Yulia, Pak Eko keren katanya, dari Pak Wisnu bilang idea jos, mantap ya. Wah, thank you. Tadi ya, struggle perjuangan Pak Eko dan teman-teman di idea dari awal merintis tahun 2009, mereka bisa besar sampai sekarang. Apalagi sekarang fasilitas mereka sudah punya kerjasama dengan 1070 hotel, mereka juga sudah punya nama yang besar di berbagai hotel, sudah diakui integritasnya. Terus mereka juga sekarang punya hotel sendiri juga Pak Eko ya.
Yes. Nah, Pak Eko mungkin bisa kasih tahu ke kita nggak hotel apa mungkin yang sekarang jadi miliknya Idea, mungkin teman-teman ada yang pernah lewat tapi nggak sadar ini punyanya PT Idea gitu. Kalau yang kita bangun dan kita miliki, kita operate sendiri, Mas, itu hanya baru satu hotel. Kita sebut kita namanya Idea Grande Hotel, dan ini hanya ada di Lampung, Mas. Ya. Nah, tapi yang menarik adalah bahwa pengembangan Idea ini, Mas, ini nantinya selalu bekerja sama dengan hotel-hotel di seluruh kota di Indonesia. Jadi yang sekarang menjadi kelebihan Idea adalah satu akademi hospitality yang sekaligus mengoperasikan hotel sebagai teaching factory. Apa namanya yang disebut teaching factory itu adalah di mana anak itu tinggal di sana, kemudian belajar, praktik, dengan semuanya menggunakan fasilitas industri hotel bintang 3. You can imagine. Setiap hari. Nah, kemudian anak-anak ini terlibat langsung dalam proses industri itu. Mereka dalam proses produksi, pelayanan customer, itu semua mereka terlibat. Dan mereka ini dibimbing langsung oleh para praktisi industri yang ada di level supervisor, asisten manajer, gitu. Sehingga mereka langsung ditangani oleh ahlinya. Nah, ke depan setelah IPO ini yang kita juga sampaikan dalam prospektus kita akan membuka sampai dengan 20 hotel di seluruh Indonesia untuk dijadikan academy sekaligus teaching factory-nya Idea Indonesia. Oke, nah dari satu sekarang mau 20 jadi Pak. Correct. Ini Pak, mungkin ada mantan mahasiswa dari Idea, dia bilang ini dari Ibu Feni ya, Mr. Eko is the best mentor ever. Oh, ini kayaknya udah diajarin lagi ini Pak Eko. Thank you Feni. Pak, ini kalau kita lihat kemarin akhirnya Idea memutuskan untuk IPO ya. Setelah IPO itu dapat fundraisingnya itu targetnya digunakan untuk apa nih Pak? Baik, pertama kami akan menyelesaikan pembangunan hotel yang kita punya. Jadi kita akan menambah hotel yang sekarang baru menambah kamar hotel yang sekarang baru 34 kamar menjadi 55 kamar. Mas Henry, sebenarnya kita membangun 113 kamar di Lampung itu hotel kita. Tetapi yang 79 itu kita dedikasikan untuk siswa. Jadi ada 113 kamar ya Pak ya? Yes, tapi yang 79 kamar itu khusus untuk peserta pelatihan. Maka agar tetap dia beroperasional secara komersial, 34 kamar ini kita dedikasikan untuk tamu komersial. Nah, kita akan kembangkan lagi itu menjadi kurang lebih 55 sampai 60 kamar. Kita lengkapi dengan fasilitas kolam renang, gyms, just standardized as a 3-star hotel. Itu yang pertama. Nah, kenapa itu penting? Karena karena itu sebagai hotel teaching factory. Contoh umpamanya begini, kita bisa saja buat kitchen harga 100-200 juta, gitu ya. Sementara kalau di hotel-hotel berbintang harga kitchen itu bisa 3-5 miliar untuk membangun sebuah kitchen. Nah, maka kita membangun kitchen yang standar itu, bukan kita tidak memilih standar kitchen yang murah. Kenapa? Karena anak-anak kita akan exposure-nya akan lebih bagus, pengalamannya akan lebih bagus dan lebih siap terjun ke dunia industri ketika mereka setiap hari sudah terbiasa menggunakan alat-alat yang memang dipakai untuk di dunia industri. Nah, ini. Nah, yang kedua, kita akan gunakan dana kita sebagai fund untuk mengembangkan cabang Idea Indonesia. Sekali lagi saya sampaikan tadi, cabang Idea itu tidak akan mengakuisisi atau membangun atau membeli hotel, tetapi bekerja sama dengan hotel. Dan kalau Mas Henry amati ya, hotel-hotel di banyak tempat kan sekarang sedang pada turun, Mas. Ya, betul. Ya kan? Dengan masuknya Idea dan Idea itu siswanya banyak kira-kira gitu. Itu 50% okupansi hotelnya langsung terpenuh, Mas.
Ya, karena anak-anak tinggal di sana. Ya. Kemudian operasional hotel bisa dibantu oleh anak-anak kita, bukan untuk mengeksploitasi anak-anak kita, tetapi anak-anak kita juga perlu belajar real industri sebelum mereka benar-benar bekerja. Dan ini benefit yang luar biasa yang mereka bisa dapatkan. Ya, betul Pak. Dan benefit-benefit lain yang ke hotel ini bisa dapatkan, meeting room-nya kita pakai, ballroom-nya kita pakai, nah kira-kira gitu. Nah, di saat seperti itu, sekarang ini terus terang kami sudah berkomunikasi sangat intens dan akan segera melakukan kerjasama dengan beberapa grup hotel dalam rangka memenuhi target kami membuka 20 cabang yang berbasis teaching factory atau berbasis hotel di seluruh Indonesia. Kira-kira gitu. Nah, itu yang kedua penggunaannya. Yang ketiga adalah untuk pengembangan platform belajar hybrid learning, yaitu combination learning antara online dan praktek langsung. Dan ini yang menarik adalah ini mungkin idea akan mengembangkan platform hybrid learning untuk bidang vokasi perhotelan pertama di Indonesia. Ya. Karena mereka belajar secara online di rumah masing-masing, kemudian mereka tinggal tunjuk aja. Dia bilang ke idea bahwa Pak, saya mau belajar prakteknya di hotel ini karena cuma 200 meter dari rumah atau karena cuma 10 meter dari rumah. Itu bisa. Kita nanti akan menyampaikan kepada pihak hotel untuk kepada mereka memberikan kesempatan belajar praktik kepada anak-anak kita. Benar sekali Pak, luar biasa ya. Jadi, sisanya baru untuk dana operasional dalam rangka menunjang pembukaan cabang, kemudian pengembangan hybrid learning dan untuk pengembangan fasilitas teaching factory yang kita punya sebagai hotel bintang 3 pertama di Kota Metro Lampung. Baik, terima kasih banyak Pak Eko nih buat infonya, sangat informatif sekali teman-teman buat belajar nih. Jadi bahwa PT Idea sekarang itu IPO, bukan kayak mungkin banyak kita dengar Pak IPO perusahaan lain itu kebanyakan ada sebagian buat bayar hutang, ada sebagian besar ya. Tapi kalau tadi kita dengar bahkan tidak ada hutang disebut sama sekali oleh Pak Eko, semuanya full untuk mengembangkan kapasitas ininya, untuk kapasitas bisnisnya dan juga untuk menjalin kerjasama dengan berbagai hotel sehingga ini akan membuat growth daripada ininya ya, untuk mengembangin potensi bisnis ke depan makin besar Pak. Target potensi ke depannya setelah IPO ini dengan kerjasama yang tadi terjadi baru mulai di 170 hotel, targetnya growth berapa persen sih untuk tahun-tahun mendatang? Kalau growth berapa persen? Yang kita targetkan Mas Henry, di setiap cabang yang kita buka itu 1.000 peserta pelatihan. Ya, kemudian untuk untuk platform hybrid learningnya itu 10.000 peserta pelatihan. Jadi kalau umpamanya kita punya, let's say tahun depan kita punya 2 atau 4 teaching factory cabang kita, nah maka sejumlah itu dikalikan 1.000 plus dengan 10.000 peserta program hybrid learning. Jadi kalau kita bicara tentang growth, ini bukan hanya growth Mas, ini namanya exponential growth, pindah langit nih kira-kira gitu. Ya, karena menduplikasi. Kalau di Lampung kemarin itu sekitar 750 sampai 800 setahun, nah nanti di luar kota kita targetkan per cabang itu 500 Mas. Gitu. Awal-awal 500, baru kemudian di tahun kedua atau ketiga kita naikkan jadi 1.000 dikali sejumlah cabang kita. Nah itu, sehingga kalau growth-nya bisa terus terang kita targetkan di tahun kedua sampai 300% Mas. Wow, oke. Ini jadi pantesan nih kalau kita lihat tadi saya baca sebentar Pak di prospektus itu laba tahun terakhir sebelum IPO itu 7 miliar ya Pak ya. Tapi IPO-nya market cap 140 miliar, tapi kalau 7 miliar anggap naik 300%, naik jadi 21 sampai 28 triliun, ini menjadi angka yang menarik buat teman-teman bisa berarti 20 miliar ya. Betul.
Karena kalau kita bicara service ya Pak, ini kan pendidikan ya, biasanya sekarang dari semua medianya Zoom, yang itu ketemu biaya akan jauh lebih rendah ya Pak, sehingga marginnya. Yes, benar, biaya akan jauh lebih ekonomis, akan lebih rendah, dan waktunya juga itu akan lebih cepat, Mas. Betul. Oke, kita lihat nih Pak, ada pertanyaan kan dari teman-teman yang sudah join tadi. Baik, Pak, ini sekarang yang paling besar pengaruhnya tadi kita lihat ada beberapa lini bisnis ya, ada yang kerjasama dengan hotel, ada yang dari pendidikannya, ada yang hotelnya sendiri yang miliknya PT ID, bahkan paling 20 ke depannya ada 20 hotel lagi. Pengaruh paling besar ke consolidated revenue itu yang mana Pak? Pengaruh paling besar, kalau kita bicara gini Mas, kalau kita bicara tentang consolidated revenue dari semua unit bisnis kita dengan anak usaha, ya tentu dari biaya pelatihannya Mas. Ya, dari biaya pelatihan. Dan dari biaya pelatihan yang mana, apakah hybrid atau online atau kan offline? Nah, kami mentargetkan tahun 2021 dan mulai tahun 2021 ini 50-50 Mas. Jadi offline dan online bisa kita seimbangkan dari sisi consolidated revenue-nya. Baik. Jadi dari sisi pendidikannya masih yang pendidikan ya, dan itu mau diperkuat terus kemudian. Dan karena memang jangan ini yang beberapa rekan-rekan bertanya ke saya, Mas, gimana masa pandemi gini bisnis pariwisata apa nggak turun? Kenapa kok beraninya IPO kan begitu? Nah, ternyata ada sebagian teman-teman yang belum paham bahwa bisnisnya Idea, core bisnisnya Idea itu bukan hotel, bukan restoran, bukan tourism, tetapi pendidikan vokasi. Nah, ini penting digarisbawahi ini, Mas Henry. Jadi core bisnisnya adalah pendidikan vokasi. Maka kalau ditanya mana yang paling kontributif pada consolidated revenue-nya, ya jelas dari biaya pelatihan dan pendidikan vokasi itu, baik online maupun offline. Baik, Pak, biaya pendidikan rata-rata berapa sih Pak? Mungkin teman-teman ada yang tertarik dari tadi dengar pengen coba. Ya. Itu berapa nih Pak? Biaya pelatihannya itu 25 juta Mas untuk yang offline. Offline nih Pak, itu setengah tahun Pak, 1 semester. Setengah tahun, itu sebenarnya program 1 tahun. Jadi setengah tahun bersama kita in-house training, kemudian setengah tahun lagi namanya on-job training di hotel-hotel partner Idea Indonesia. Boleh milih di mana aja. Oke. Buat teman-teman nah, itu yang offline. Nah, yang online, yang hybrid itu lebih murah, Mas. Tapi fasilitas dan fasilitas pelatihan, sertifikasi, bahkan sertifikasi kompetensinya nanti akan sama. Oke. Ya, jadi kalau yang hybrid itu belajar teori secara online dengan media video yang atraktif, kemudian live konsultasi dengan mentor, kemudian ada penjelasan tentang prosedur-prosedur yang sangat rigid dan ditambah dengan kuis-kuis, plus nanti ada direct practical di hotel terdekat dengan rumah mereka. Nah, itu biayanya 15.500.000, Mas. Jadi gapnya 10 juta lebih, ya 10 juta lah kurang lebih ya. Iya, jadi lebih hemat 10 juta dengan hybrid ya Pak ya. Yes, 10 juta lebih hemat dibandingkan dengan yang offline, Mas. Baik. Pak, ini kalau sekarang udah bentuknya PT, ke depannya untuk dividen policy-nya apakah memang PT Idea untuk beberapa tahun ke depan ingin memberikan dividen atau seperti apa ditargetkan ke depannya? Oh ya, kami tentu salah satu cara kita mengapresiasi dan berterima kasih kepada support para investor adalah dengan memberikan dividen, dengan berusaha sedemikian rupa memberikan yang terbaik kepada investor. Pertama tentu yang perlu kita jaga adalah fundamental dari bisnis kita agar terus profit. Nah, kalau sudah profit kan kemudian pasti ada yang bisa kita bagi. Jangan sampai tidak profit. Nah, kira-kira gitu, Mas Henry. Nah, itu tugas saya, tugas manajemen untuk memastikan
sebagai bentuk apresiasi kita, penghargaan kita, dan kerjasama kita dengan para investor, tentu goalnya adalah ke sana. Tentu growth perusahaan dan memberikan dividen kepada para pemegang saham. Baik, terima kasih Pak Eko. Di suara saya banyak yang bilang mantul-mantul. Suara saya di Pak Eko apakah mantul juga? Enggak. Suara saya enggak. Suara saya bagaimana? Jelas Pak, kalau Pak Eko jelas yang dibilang sama teman-teman di suara saya nih, katanya suaranya kayak bergema. Gitu. Kalau di saya jelas, jawab saya jelas, Mas. Ya. Baik, terima kasih Pak. Pak, mungkin kita perlu sesuai dengan judul kita nih Pak, pertanyaan besarnya adalah bagaimana strategi daripada PT Idea ke depannya untuk bisa membangun bisnisnya, mungkin bisa di-highlight buat teman-teman bisa belajar. Oke, yang pertama, kita akan kembangkan hybrid learning platform, di mana pembelajaran online kombinasi dengan offline. Online di rumah masing-masing, offline di hotel terdekat dengan rumah mereka. Dan ini, Mas, membuka kesempatan Idea Indonesia untuk mendapatkan unlimited participants. Jadi peserta pelatihannya tidak terbatas pada berapa jumlah asrama kita, kira-kira gitu. Berapa jumlah bed yang bisa kita siapkan, seberapa besar asrama yang kita bangun. Tetapi karena ini pakai platform digital, hybrid, dan mereka boleh praktek di hotel manapun dekat rumah mereka, maka peserta pelatihan Idea bisa sangat tidak terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mengembangkan cabang Idea Indonesia itu dengan light asset strategy. Kami tidak mengakuisisi, kami tidak membeli, kami tidak membangun. Tetapi semacam sharing resources dengan hotel-hotel, dan ini kan sudah zamannya begitu, zamannya kolaborasi. Sharing resources dengan hotel-hotel yang saat ini mungkin performanya tertabrak pandemi dan harus turun drastis performa hotel mereka, sehingga dengan adanya Idea Indonesia masuk, langsung menyelesaikan masalah okupansi, masalah crowd, masalah revenue, masalah service, kemudian manning, karena anak-anak kita akan dengan senang hati belajar sambil membantu operasional. Nah, yang ketiga, kemudian kami akan menyelesaikan hotel yang sekarang ini sudah bagus, akan kita sempurnakan supaya lebih ikonik lagi dengan melengkapi berbagai macam fasilitas standar hotel berbintang. Bila perlu standarnya hotel bintang 5. Nah, kira-kira gitu. Ada kolam renangnya, ada gymnasiumnya, ada jogging tracknya, ada recreation area-nya, ada playground untuk anak-anak dan segala macam, supaya seluruh peserta pelatihan kita itu memahami dengan pengalaman yang empiris bahwa hotel berbintang itu beginilah, kira-kira gitu. Nah, sisanya, Mas, penggunaan seluruh dana yang kita ambil yang kita dapatkan dari IPO kemarin itu semuanya kita alokasikan untuk growth, bukan untuk bayar utang. Ya, kira-kira gitu. Ini penting untuk dicatat. Wow, terima kasih Pak. Ya, ini kalau tadi saya rangkum ya Pak, jadi buat teman-teman tadi teman-teman yang sedang mendengarkan ya, dan yang bergabung tadi dari Pak Eko bilang bahwa sekarang Idea ingin mengembangkan hybrid class. Jadi peserta itu udah bukan lagi yang tinggal di kota yang dekat sama PT ID, bahkan seluruh tempat itu udah bisa online ya Pak ya, yes. Di Idea. Itu yang pertama. Kedua, dengan bukan membangun hotel yang banyak, tapi dengan kerjasama dengan berbagai hotel. Dan ini membuat sangat menarik karena begini teman-teman, kalau pandemi kita takut mungkin ada gelombang 3 varian MU, kalaupun meledak lagi mungkin hotel, kalau kita punya hotel banyak exposure gede Pak ya, punya resiko tinggi, tapi dengan kerjasama sehingga resiko hotel yang mestinya aset itu jadi ada resikonya jadi minim sekali untuk PT Idea, tapi PT Idea yang disediakan adalah vokasi pendidikannya, itu yang bikin tetap demand-nya itu stabil dan bahkan meningkat. Tadi kalau kita mendengar cerita Pak Eko di awal tahun 2020 dan 2021 rekor 2.000 mahasiswa baru yang bergabung bersama PT Idea, dan itu menarik sekali. Kalau kita lihat ketiga tadi sedang dibangun untuk hotel standarnya supaya naik terus jadi bintang 5 targetnya Pak ya. Oke. Ya, seperti operasional bintang 5 gitu ya.
Betul, targetnya nanti ke depan untuk jangka panjang mau masuk ke hotel bintang 5. Baik, jadi mungkin itu adalah rangkuman dari strategi yang akan dilakukan oleh Pak Eko untuk memimpin PT Idea Indonesia Academy. Sangat luar biasa nih kalau kita lihat visi ke depannya. Dan kalau kita lihat tadi di highlight sekali lagi teman-teman, ya targetnya growth-nya 300% untuk 2 tahun ke depan. Jadi teman-teman bisa lihat berapa spending ratio-nya juga. Jadi teman-teman bisa lihat dengan bidang RTI pun bisa kelihatan. Pak Eko, terima kasih banyak Pak ya buat informasinya. Pak Eko, mungkin sekarang kalau kita belajar dari PT Idea, ada nggak sih Pak yang persaingan ngelawan? Mungkin ada beberapa kampus kan yang juga formasi tentang perhotelan juga, dan juga ada mungkin dari misalnya ada satu institusi online kayak Ruang Guru. Ada nggak Pak pembedanya dengan PT Idea? Ya, pertama, kalau dibandingkan dengan akademi D3 atau D4 atau S1 terapan, kira-kira gitu, apa yang membedakan Idea adalah kita jelas jauh lebih cepat karena proses pelatihan kita hanya 4-6 bulan saja. Oh, baik. Ya, yang kedua, dari sisi sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi kita bisa di level 3 dan di level 4. Itu kurang lebih sama dengan level sertifikasi kompetensi mereka-mereka yang belajar di diploma. Gitu. Terus yang ketiga, mungkin kami Idea Indonesia satu-satunya di Indonesia yang memiliki hotel teaching factory dengan standar industri, hotel berbintang 3 yang kita akan develop standarnya menjadi bintang 4 atau bintang 5 tadi yang saya sebutkan di atas tadi itu. Ya, dan itu dioperasionalkan oleh para mentor atau para pengajar dan para siswa, Mas. Nah, ini kan memberikan pengalaman yang luar biasa sebelum para peserta pelatihan ini benar-benar terjun ke industri. Mereka sudah punya pengalaman industri yang real, yang nyata, sehingga lebih pede, lebih komunikatif, lebih bisa cerita, lebih bisa sharing pengalaman. Dan itu kan yang diharapkan oleh seorang HR atau seorang recruiter atau user ketika mereka menginterview anak-anak kan harus pede, komunikasi bagus, mereka bisa cerita benar bahwa mereka punya pengalaman di situ. Nah, itu yang membedakan Idea dengan lembaga pendidikan atau bahkan sekolah vokasi di bidang hospitality untuk diploma D3, D4 atau S1 terapan di bidang hospitality. Itu yang membuat kita tetap strong, Mas. Setuju Pak. Jadi memang saya sih sangat optimis Pak ya dengan melihat tadi penjelasan Bapak, saya sangat kagum nih dengan Idea yang bisa berinovasi terus bahkan di tengah sekarang kondisi pandemi yang buktinya hotel pariwisata turun, tapi PT Idea bisa tetap growing. Ini benar-benar suatu prestasi yang luar biasa di konten. Apresiasi banget Thank you. Pak Eko dan seluruh tim PT Idea. Thank you Mas Henry. Mungkin ya ada yang mau ditanya silakan teman-teman, kalau ada yang pengen ditanya silakan masukkan di kolom Q&A. Kita masih ada waktu sebentar lagi untuk bisa kita ngobrol dengan Pak Eko. Silakan. Yep. Teman-teman ada yang pengen bertanya silakan masukkan ke kolom Q&A. Pak, ada yang nanya dari Ibu Sutisna. Ibu Sutisna nanya, Pak, itu hotel kami bisa nggak buat untuk diajarin untuk mengelola kos-kosan juga? Nah, ini menarik. Ya, kalau dari sisi kompleksitas, mungkin dibandingkan dengan bisnis akomodasi yang lain, yang namanya hotel itu paling kompleks, Mas. Sehingga kalau seandainya dia di downgrade untuk ngurusin kos-kosan, kira-kira gitu ya, itu pasti overqualified atau sangat bisa. Nah, atau mungkin Ibu atau Pak Sutisna ini bertanya, itu yang target pengembangan kita itu hotel atau kos-kosan, kira-kira gitu. Nah, kita sampaikan bahwa target pengembangan kita yang akan kita gunakan untuk perkembangan kita bukan kos-kosan, tetapi hotel. Nah, kenapa? Karena konsepnya adalah sebagai teaching factory, di mana anak tinggal di situ, belajar di situ, praktek di situ, dibimbing oleh para praktisi industri yang sudah sukses di bidang itu. Sehingga ini yang membedakan kenapa kalau kita harus pakai hotel, bukan sekedar kos-kosan sebagai akomodasi para siswa. Nah, kira-kira gitu. Baik. Menjawab Bu Sutisna ya. Oke, kita
kita lihat sambil lihat lagi nih Pak, mungkin ada pertanyaan lain. Teman-teman silakan ya, kalau ada yang pengen ditanya, jangan di-chat teman-teman, coba di kolom Q&A. Iya. Supaya bisa ditampilin Pak Eko. Iya, benar-benar. Pak Eko, kuliahnya sekarang berarti itu bentuknya ada kayak ini ya Pak, ada certified mungkin sama dibilang kalau sarjana kan ada SE atau apa ini, kalau kita misalnya di P3 ini ada nggak sih gelar yang sertifikat? Oh, kalau sertifikasi kita bukan gelar, tetapi sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi. Nah, ya, justru ini kan sebenarnya jadi transformasi besar di dunia pendidikan vokasi. Bahkan universitas besar di dunia sekelas Oxford, sekelas Harvard itu mereka membuat sekolah vokasi. Bahkan di UI, Mas, di Universitas Indonesia, di IPB, mereka sekarang sedang membuat sekolah vokasi. Nah, gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau sekolah vokasi itu transformasinya menyesuaikan dengan permintaan pasar, permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pasar itu lebih cepat. Contoh umpamanya tiba-tiba di tetangga saya itu buat olahan kue dari tahu, umpamanya gitu. Itu belum pernah ada sebelumnya. Kemudian kita kirim saja salah satu mentor kita untuk datang ke pabrik itu untuk mengetahui resipi, ya, kemudian standar-standar pembuatannya seperti apa agar sebagus itu jadinya. Maka kemudian itu bisa kita ambil sebagai program baru, Mas. Sebagai program pelatihan baru. Oleh-oleh pastry dari tahu. Ini umpamanya ya. Nah, secepat itu pendidikan vokasi non formal itu bisa beradaptasi. Coba umpamanya kalau pendidikan formal ya, umpamanya diploma 3, diploma 4 atau S1, mereka harus menunggu 3 tahun, Mas, untuk mendapatkan satu karyawan atau human resource atau human capital atau manning di bidang itu. Hari ini perusahaan buka, kemudian tahun depan ada jurusan baru dibuka di sebuah universitas. Lulusnya kapan? 3 tahun lagi, Mas. Betul. Nah, kalau di lembaga pendidikan non formal seperti yang kita miliki ini, itu hari ini kita kirim, bulan ini kita kirim, mungkin 3 bulan yang akan datang kita sudah bisa menghasilkan lulusan sesuai yang dibutuhkan oleh industri tadi itu. Setuju, Pak. Nah, maka sertifikat yang dikeluarkan adalah sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi ini apakah berbeda dengan ijazah? Jelas berbeda. Kalau ijazah itu dikeluarkan oleh institusi pendidikan formal, kalau sertifikat kompetensi itu dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi atau lembaga sertifikasi profesi. Nah, dan itu kalau boleh kita katakan, kalau kita ngelamar kerja nih ya, kita ngelamar kerja ada lowongan, oke, kita butuh barista di sebuah coffee shop di dekat kita. Kira-kira coffee shop itu butuh orang yang punya kompetensi sebagai barista atau orang lulusan D3 atau S1. Oh, yang punya sertifikat kompetensi, Pak, mestinya. Ya kalau iya. Betul, Pak. Ya, jelas. Karena langsung sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pencari kerja atau oleh perusahaannya. Nah, itu yang membedakan kita sertifikat kompetensi dengan ijazah. Nah, itu jadi ruhnya idea Indonesia dalam mengembangkan pendidikan vokasi. Betul, cepat, sekali, tepat, ya, lebih cepat, lebih tepat, dan akhirnya kita akan bisa berkontribusi dalam rangka mengurangi pengangguran di Indonesia. Betul, setuju, Pak. Jadi memang kita bisa belajar lebih cepat, dan kalau kita belajar teman-teman dia 4 sampai 6 bulan itu udah bisa lulus, dan setelah lulus itu juga kita udah kerjasama PTI, udah kerjasama dengan
10.000 hotel lebih, dan kedepannya akan lebih banyak hotel yang bisa bekerja sama. Tentu kita kan udah magang di sana nih, kalau ibaratnya kayak dikasih magang dulu. Dan kalau perform kita bagus, tadi kalau kata Pak Eko di awal, bahkan tidak ada duit yang dibalikin walaupun dikasih garansi. Kalau ada pekerjaan uang dikembalikan dan tidak pernah kembaliin dana PT Idea. Jadi memang lulusan PT Idea ini betul-betul punya integritas yang luar biasa di mata banyak hotel, karena semakin banyak hotel sekarang bekerja sama dengan PT Idea, dan PT Idea sekarang sudah punya hotel sendiri juga, bahkan ke depan kita berbagi 20 hotel lagi. Dan kita tadi sekali lagi men-highlight bahwa laba ditargetkan akan naik 300% dalam 2 tahun ke depan. Jadi pencapaian yang luar biasa ini sangat menginspirasi Pak Eko. Dari tadi kita cerita di 2009 dari modal pinjaman teman Bapak 30 juta sampai sekarang bisa menjadi perusahaan yang luar biasa besar ya. Saya sangat mengapresiasi. Ini kayaknya teman saya yang saya pinjamin uang itu kayaknya nonton juga ini sekarang. Terima kasih banget, banyak menolong orang dari 30 juta itu Pak. Sekarang banyak orang dapat pekerjaan, hotel juga mudah orang. Jadi memang luar biasa di sini Pak. Benar Pak. 4.500 lebih alumni kita yang sudah lulus kita, kemudian mereka bekerja atau berwirausaha. Artinya memang impactful investment sekali Idea Indonesia ini dari uang pinjaman kira-kira begitu, tetapi bisa berkontribusi turut merubah kehidupan 4.500 rumah tangga di Indonesia. Itu salah satu hal yang cukup membanggakan juga bagi Idea Indonesia. Betul. Nah, teman-teman, tadi satu kunci lagi. Tadi kata Pak Eko, 4.500 alumni, tapi di tahun 2020, 2.000 orang masuk ke Idea. Jadi, bisa dilihat growing-nya, itu luar biasa banget. 10 tahun, 4.500, setahun terakhir dapat 2.000 member baru ya di PT. Ya, 2.000 pendaftar itu salah satunya adalah karena kita sudah punya hotel sendiri, terus. Betul. Gitu. Jadi kayak seolah-olah, oh ini showroomnya udah kelihatan keren gitu ya. Setuju Pak. Kapan-kapan saya juga boleh dong main ke Idea tuh, mau lihat hotelnya. Oh, harus dong. Main ke kantor kita di Jakarta Selatan, atau langsung ke Lampung. Jadi ngelihat adik-adik kita juga, Mas Hendri. Baik, nanti kita chat ya kalau memang saya lagi main ke Jakarta Selatan, nanti kita juga. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Eko buat waktunya. Terima kasih sekali buat semua yang sudah diajarkan ke kita juga malam hari ini, bisa kenal lebih dalam tentang PT Idea, dan saya yakin teman-teman sudah dapat gambaran besarnya tentang visi dari PT Idea ke depannya, dan semoga teman-teman tetap ya menganalisis lebih dalam sebelum berinvestasi ke dalam suatu saham. Dan kita hari ini mempertemukan Pak Eko sebagai Presiden Direktur PT Idea Akademi Indonesia, dan juga teman-teman semua dari John Lucas. Malam ini kita berterima kasih sekali buat Pak Eko sekali lagi, dan selamat malam Pak Eko. Siap. Sampai ketemu. Thank you Mas Hendri, thank you semua teman-teman. Ya, selamat beristirahat, selamat bermalam.